Halo semua, kembali lagi di channel YouTube aku. Di sini aku bakal bahas materi tentang aljabar, di mana ini merupakan salah satu materi dasar yang perlu kalian kuasai saat belajar matematika, baik itu di jenjang SMP, SMA maupun kuliah nantinya. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung memberikan pendahuluan kepada kalian, di mana pendahuluannya itu berupa istilah-istilah yang harus kalian pahami terlebih dahulu sebelum ke pengoperasian aljabar. Nah, di sini ada 5 buah istilah penting yang perlu kalian ingat. Yang pertama yaitu ada suku, yang kedua ada suku sejenis, yang ketiga ada variabel, yang keempat ada konstanta, dan yang terakhir yaitu ada koefisien. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu mengenai suku. Suku ini meliputi bilangan yang terdiri dari koefisien dan variabel. Ada juga yang hanya terdiri dari konstanta saja, dan ada juga yang hanya terdiri dari variabel saja. Nah, apa itu variabel, konstanta, dan koefisien? Kalian bisa baca penjelasannya di bawah ini. Variabel itu merupakan suatu peubah atau huruf yang bisa diganti. Nah, yang mana yang dimaksud dengan variabel? Nah, kalian bisa lihat di sini suku yang paling depan di sini memiliki variabel a. Nah, variabel itu yang bentuknya itu menyerupai huruf, bukan menyerupai tapi dia memang sering digunakan sebagai dilambangkan sebagai huruf. Nah, variabel itu biasanya dilambangkan dengan huruf. Dan konstanta. Konstanta itu merupakan bilangan tetap atau bilangan tanpa huruf. Konstanta berarti bilangan yang tanpa huruf. Kita cari nih bilangan yang murni sendiri, yang tanpa huruf. Nah, ini yang disebut dengan konstanta. Yang selanjutnya ada yang namanya koefisien. Banyaknya variabel atau angka yang berada di depan huruf. Nah, yang ini kita sebut dengan variabel, yang inilah yang kita sebut dengan koefisien. Ini nih, semua angka-angka yang berada di depan huruf. Inilah yang kita sebut dengan koefisien. Nah, setelah kita paham tentang variabel, konstanta, dan koefisien beserta dengan suku, nah selanjutnya ada yang namanya suku sejenis. Nah, suku sejenis yaitu merupakan suku yang memiliki variabel yang sama. Variabel yang sama seperti contohnya ini. 2A itu dikatakan sejenis dengan minus 5A karena mereka memiliki variabel yang sama, yaitu A. Yang kedua contohnya 3 sejenis dengan minus 7 karena mereka sama-sama konstanta dan tidak memiliki variabel. Yang ketiga contohnya minus 3B itu sejenis dengan 4B. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa variabelnya sama, yaitu B. Nah, jika terdapat dua buah suku sejenis ini, maka kita dapat mengoperasikannya. Misalnya seperti kita bisa melakukan pengurangan, penjumlahan, pembagian, dan juga perkalian terhadap suku tersebut. Nah, bagaimana? Apakah sudah paham? Untuk mengecek kepahaman kalian semua, di sini saya akan memberikan sebuah contoh soal ya. Nah, contoh soalnya adalah, yang pertama, 4x ditambah dengan 6y ditambah dengan x dan dikurangi dengan 8. Nah, di sini kita akan menganalisis yang mana disebut dengan variabel, yang mana disebut dengan koefisien, di mana disebut dengan konstanta, yang mana disebut dengan suku sejenis, dan kita akan cari tahu juga suku mana yang tidak sejenis. Nah, yang pertama di sini kita cari dulu yang namanya variabel. Nah, variabel masih ingat, variabel itu intinya kalian harus mencari
huruf yang berada di belakang angka. Umumnya variabel itu berada di belakang angka ya. Kita cari. Di sini kalian lihatnya ada berapa? Ada 2, yaitu variabel X dan juga variabel Y. X dan Y. Selanjutnya kita cari yang namanya koefisien. Nah, yang mana disebut dengan koefisien? Nah, ingat saja koefisien itu merupakan angka yang ada di depan huruf. Nah, ini angka yang ada di depan huruf. Nah, bagaimana dengan ini? Dia tidak ada koefisiennya. Nah, kalau tidak memiliki koefisien seperti ini, artinya dia memiliki koefisien 1. Jadi, koefisiennya itu ada 4, 6, dan 1. Selanjutnya, yang ketiga, kita cari yang namanya konstanta. Konstanta masih ingat? Konstanta itu merupakan suatu bilangan yang tidak isi variabel. Bilangan yang tok, nggak isi hurufnya. Jadi yang ini dia. Nah, konstanta ini 8 atau minus 8. Nah, kita buat konstanta itu minus 8. Selanjutnya yang keempat, itu kita tentukan suku sejenis. Nah, suku sejenis yaitu suku yang memiliki variabel yang sama. Ingat, variabel yang sama. Jadi, ini sama-sama X nih. Jadi, suku sejenisnya itu suku 4X dengan suku X. Yang kelima, kita cari suku tak sejenis. Nah, suku yang tak sejenis itu merupakan suku yang memiliki variabel berbeda. Contohnya itu seperti 4X dan 6Y. Habis itu ada X dan 6Y. Ini yang dikatakan suku yang tak sejenis. Bagaimana? Apakah sudah paham? Jika ada yang masih perlu dipertanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like-nya.